Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Zaisna di pelajaran matematika. Baiklah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat serta akar dan pangkat bilangan bulat. Kita masuk pada perkalian dan pembagian dulu ya. Di sini Ustazah sudah menyiapkan 8 soal, 4 soal untuk perkalian, 4 soal untuk pembagian. Nah, soal pertama, 6 dikali 7 berapa? Iya, 32. Seperti biasa, karena sama-sama positif, jawabannya pasti positif. Soal yang kedua, min 6 dikali 7, 1 negatif, 1 positif. Nah, kalau 1 negatif, 1 positif, jawabannya ya negatif 32. Selanjutnya 6 dikali min 7. 6 dikali min 7 berapa? 1 positif, 1 negatif. Sama seperti tadi, kok tadi 1 negatif, 1 positif. Yang ini 1 positif, 1 negatif. Sebenarnya sama aja ya. Berarti jawabannya minus 32. Selanjutnya min 6 dikali min 7. Dua-duanya negatif. Nah, kalau dua-duanya negatif, hasilnya positif. Oke. Nah, maka dari itu untuk perkalian, apabila positif dikali positif, hasilnya pasti positif. Apabila negatif dikali positif, hasilnya negatif. Apabila positif dikali negatif, hasilnya negatif. Apabila negatif dikali negatif, hasilnya positif. Maka kesimpulannya adalah apabila tandanya sama, maka hasilnya positif. Apabila tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Bagaimana sih dengan pembagian? Nah, Ustazah sudah menyiapkan 4 soal untuk pembagian yang angkanya itu semuanya sama ya. Soal yang pertama, 72 dibagi 8. 72 bagi 8 berapa? Ya, 9. Kemudian min 72 dibagi 8. 1 negatif, 1 positif. Kalau tandanya beda berarti jawabannya negatif. Negatif 9. Oke, selanjutnya 72 dibagi min 8. 1 positif, 1 negatif. Jawabannya ya negatif 9. Nah, yang terakhir, min 72 dibagi min 8 berapa? Sama-sama minus. Apabila dua bilangan sama-sama tandanya sama, maka jawabannya positif. Berarti positif 9. Oke. Berarti untuk pembagian sama dengan perkalian. Apabila positif dibagi positif, jawabannya positif. Apabila negatif dibagi positif, jawabannya negatif. Apabila positif dibagi negatif, jawabannya negatif. Apabila negatif dibagi negatif, jawabannya positif. Jadi kesimpulannya sama seperti perkalian. Apabila tandanya sama, jawabannya positif. Apabila tandanya beda, jawabannya pasti negatif. Oke, paham ya untuk perkalian dan pembagian. Kita lanjut ke pangkat dan akar. Oke, kita masuk pada materi pangkat dan akar ya. Perhatikan baik-baik untuk perpangkatan karena ini sangat berguna di materi selanjutnya, yaitu aljabar. Oke,
Misalkan A pangkat N, ini artinya adalah A dikali A sebanyak N. Tergantung N-nya berapa. Kalau N-nya 5 berarti A-nya dikali sebanyak 5 kali. A kali A sebanyak 5 kali gitu. Berarti A pangkat N sama dengan A dikali sebanyak N faktor. Oke. Example. Contoh ya. Saya kasih contoh. Misalkan 5 pangkat 4. Artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Berarti 5-nya dikali sebanyak 4 kali. Berapa? Ya, 625. Oke, contoh selanjutnya. 3 pangkat 4. Artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Oke, udah paham ya untuk pangkat N. Oke, selanjutnya operasi bilangan berpangkat positif. Nah, ini agak rumit tapi sedikit aja rumitnya. Kalau antum mendengarkan video ini sampai habis, insya Allah antum akan mengerti ya. Jadi rumusnya itu A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Nah, artinya kalau ada angka yang sama dikalikan, maka pangkatnya itu kita tambah. Example. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 10. Nah, ini kan angka depannya sama-sama 3, maka pangkatnya kita tambah. Karena dia perkalian berarti pangkatnya kita tambah. Berarti 3 pangkat 4 ditambah 10. 4 tambah 10 14. Berarti 3 pangkat 14. Paham ya? Oke, bagaimana sih dengan pembagian? Nah, kalau pembagian rumusnya itu adalah A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Nah, apabila ada angka yang sama dibagi, itu pangkatnya kita kurangkan. Misalkan, example ya, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Nah, itu artinya 5 pangkat 5 kurang 3. Nah, tinggal kita kurangin aja pangkatnya. Kalau bagi, pangkatnya dikurang. Jadi 5 dikurang 3 berapa? 2. Berarti 5 pangkat 2. Paham ya untuk pembagian bilangan berpangkat? Oke, selanjutnya pangkat 0. Nah, bagaimana sih rumusnya pangkat 0? Oke, rumus pangkat 0 adalah bilangan apapun yang dipangkatkan 0 itu jawabannya adalah 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Misalkan 12 pangkat 0 artinya 1. Oke, gimana sih kalau pangkatnya negatif? Nah, untuk pangkat negatif ini ada rumusnya, yaitu A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. Jadi kalau untuk negatif jadinya ke pecahan dan negatifnya hilang. Kita kasih contoh ya. Kasih contoh 3 pangkat min 4. Ini artinya 1 per 3 pangkat 4. Gampang kan? Kalau 5 pangkat min 10 artinya 1 per 5 pangkat 10. Oke, selesai ya. Nah, gimana sih kalau misalkan angkanya yang negatif? Nah, kalau untuk angka yang negatif itu tetap saja angkanya negatif. Misalkan min 5 pangkat
5, berarti min 5-nya dikali 5 kali. Min 5 kali min 5 kali min 5 kali min 5 kali min 5. Dan seterusnya. Tapi ada keterangan di sini, apabila pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Berarti kalau min 5 pangkat 5, 5-nya ganjil apa genap? 5-nya ganjil, pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil, itu jawabannya negatif. Misalkan min 5 pangkat 6. Nah, ini artinya min 5 kali 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 min 5 sebanyak 6 kali. Karena 6 adalah genap, jadi jawabannya adalah positif. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sekali aja yuk.